Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Insyaallah kita semua sehat walafiat lahir batin, sehat badan dan sehat-sehat yang lainnya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pahlawan kita semua, yang telah membawa manusia dari zaman yang gelap kepada zaman yang penuh dengan cahaya. Pada pagi hari ini, para bapak ibu jemaah yang insyaallah dirahmati Allah, saya akan membawa satu judul, pahlawan menurut Al-Quran dan konteks kekinian. Kenapa pahlawan? Karena besok kalau nggak salah namanya kita memperingati hari pahlawan. Pahlawan itu apa? Pahlawan bukan sekedar versi sinetron. Seringkali kita lihat sinetronnya, ada pahlawan, selalu ada pahlawan memang. Bukan sekedar versi buku sejarah. Di dalam sejarah kita ada pahlawan-pahlawan, dan bukan sekedar retorika politik, tetapi yang akan kita bahas adalah pahlawan versi wahyu, versi Al-Quran dan Al-Hadits. Mungkin juga ada pendapat para ulama ya. Karena ternyata Al-Quran punya definisi tentang pahlawan. Dan pahlawan dalam Al-Quran bukan sekedar memegang senjata. Tentu memegang senjata juga pahlawan, tetapi ternyata tidak hanya khusus memegang senjata, melainkan juga adalah memegang prinsip juga adalah pahlawan. Bukan hanya orang yang kuat secara fisik, hebat, kuat, tetapi orang yang punya keteguhan iman dan akhlak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin, dan kalian itu adalah yang paling tinggi jika kalian tetap dalam keadaan beriman. Jadi pahlawan itu bukan hanya orang yang menang di medan perang, tetapi orang yang menang melawan ketakutan. Karena manusia itu semuanya katanya penakut. Jadi kalau orang nggak takut berarti bukan manusia. Melawan pengecutan, melawan kemalasan. Jadi kita juga sebetulnya pemalas. Cuma kita berani datang ke masjid karena melawan kemalasan, melawan hawa nafsu. Semua orang punya nafsu. Melawan penyakit hati, melawan godaan dunia. Maka dalam kisahnya ada pejuang di zaman Rasulullah yang bernama Qotsman. Itu sangat terkenal sekali.
Utsman itu ketika berperang selalu paling depan. Sekian musuh dibunuh oleh Utsman ya. Artinya berjuang luar biasa. Tapi kata Rasulullah, Utsman ini bukan ahli surga. Nah, jadi Utsman ini walaupun mati dalam medan perang, tetapi kata Nabi bukan ahli surga. Para sahabat kaget, aneh, kok bisa orang yang mati di medan perang tetapi dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ternyata ketika di medan perang itu, meskipun Utsman telah membunuh banyak orang, satu ketika badan Utsman terkena pedang musuh. Terkena pedang musuh karena merasa kesakitan. Kemudian Utsman menusuk pedangnya ke tubuhnya sendiri. Jadi matinya bukan karena musuh, tetapi karena bunuh diri. Alasan kedua adalah kata Rasulullah, Utsman itu berperang tidak karena Allah, melainkan karena hanya kepentingan membela negaranya, membela wilayahnya saja. Jadi niatnya ini kurang maksimal. Imannya di sini menurut Islam itu seorang pahlawan itu adalah tadi in kuntum mu'minin wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi selama kita ini mukmin, kita ini tetap paling tinggi. Selama kita mukmin, kita ini tetap paling kuat. Selama kita mukmin, kita ini paling dominan gitu ya. Paling keren. Selama kita mukmin, itu yang harus menjadi landasan kita. Kita beriman tidak? Kalau beriman, kondisi apapun kita tetap paling hebat, tidak boleh minder. In kuntum mu'minin. Apa mukminin itu? In kana imanukum haqiqiyan. Jika iman kita ini iman yang hakiki, iman yang betul-betul iman. Kalau dalam ayat ini dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Iman itu orang yang iman kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak pernah ragu. Itu yang sulit. Tidak pernah ragu, tidak pernah bimbang, wajahadu. Tapi ada syaratnya lagi, buktinya. Berjihad bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi ulaika mushadiqun. Berjihad di jalan Allah dengan harta. Dengan harta. Kita datang ke masjid dengan pakaian, itu harta kita. Ya gitu ya. Mungkin juga mengisi kotak amal dan sebagainya. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa kalian. Ulaika mushadiqun. Itulah mereka yang imannya itu jujur, imannya benar. Kalau tidak maka imannya pura-pura. Walaysa mujarrad syi'arin aw kalamin. Orang yang dimaksud beriman ini tidak hanya cukup hanya syiarnya saja, wah, tampilan apa, fashionnya aja. Kan sekarang banyak fashionnya, fashion beriman tapi padahal tidak beriman. Fashionnya saja atau kalamin atau cuap-cuap. Bahasa sekarang omon-omon saja itu ya. Hanya ngomongan saja. Fal iman al-haq wa sirrul ulu wa sirrul nasr wa sirrut tamkin. Iman yang kuat itu adalah tanda ketinggian. Jadi orang itu akan tinggi itu pasti dengan imannya. Wa sirrul nasr, dan rahasia pertolongan Allah itu dengan adanya iman. Ini luar biasa, ini ayat kalau dibaca secara detail ya, maka ini akan menghabiskan waktu ya. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang disampaikan. Pertama adalah pahlawan adalah orang yang tetap bertahan ketika banyak orang menyerah. Ini sulitnya tuh pahlawan itu ya. Jadi para pejuang itu dulu begitu. Dia tetap bertahan di saat yang lain menyerah.
dia tetap bertahan di saat banyak orang menyerah. Itu pahlawan. Jadi pahlawan dalam Quran itu adalah pahlawan yang kuat secara mental. Jadi bukan tadi kayak coachman, giliran ketusuk sedikit dia memang tidak mudah, pasti berat sekali yang terjadi dengan coachman. Tetapi itulah kenyataannya, perang mental. Kalau sekarang istilahnya siwar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu." Kalau dilanjutkan lagi, hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Ini ayat bilangnya gini, apakah kalian menduga bahwa kalian akan masuk surga? Ini sebetulnya hentakan dari Allah, pertanyaan yang kira-kira ya menguji mental. Sampai ini emang yakin masuk surga? Kira-kira begitu. Sementara kalian belum pernah mendapatkan ujian seperti umat-umat sebelum kalian. Pengen masuk surga? Iya, tapi apa sudah pernah dapat ujian yang sehebat ujian umat-umat sebelum kalian? Di mana mereka al-ba'sa, dapat kesusahan. Wah, di zaman Rasulullah itu diboikot. Sampai mau dibunuh, Nabi itu mau dibunuh, diboikot, mau dibunuh, hak-hak segala macam dihilangkan, dapat kesusahan, wadoro, ada penderitaan, wazulzilu, digoncang dengan hebat. Nah, ini apakah kita ini sudah dapatkan ujian yang luar biasa, ataukah kita ini sebetulnya banyak enaknya ya? Nah, ini asabatum asyada'id. Nah, yang dimaksud dengan ba'sa itu adalah asyada'id, hal yang berat di dunia, min faqrin, dari kefakiran. Fakir itu di bawah miskin. Wahajatin, dan satu kebutuhan, watadjikin, dan satu kesempitan yang luar biasa. Wadharra'i, dharra tadi terjemahnya dharra itu adalah penderitaan. Apa saja misalnya, pernah sakit, pernah dapat musibah, baik jasmani maupun jiwa. Wazulzilu, digoncang dengan berbagai ujian. Itu sampai satu titik yang sangat berat. Nah, itu kalau dia bertahan, kalau dia mampu bertahan dengan ujian-ujian itu, itulah pahlawan. Ketika dia tetap dalam keadaan beriman, tetap dia dalam keadaan dekat dengan Allah, maka itulah yang disebut dengan pahlawan. Ini apa kesimpulan ayat ini menurut para ahli tafsir? Indama yaral muslim al-fitan wal mata'ib la yajuz an yai'as fahada tariqul anbiya. Ketika seorang muslim menghadapi fitnah, menghadapi kesulitan-kesulitan, maka dia tidak boleh putus asa, dan inilah cara yang dilakukan oleh para nabi. Jadi memang nabi itu manusia yang paling banyak cobaannya. Jadi kalau kita banyak cobaan, itulah kita sebut orang hebat ya. Gitu. Kalau dapat cobaan, ujian, masalah, problem, maka kita ini sebetulnya orang hebat. Al-ummah idza aradat nahda wa 'izza wa rifa buda an tamurra bi ibtila'an tahuzzuha. Itu sofi suku bahwa tutsabbit al-mu'minin as-shadiqin. Umat itu kalau ingin bangkit, kalau ingin
kuat, kalau ingin tinggi, dia harus melalui berbagai problem. Maka seringkali di Islam, kok umat Islam banyak sekali ujiannya. Itulah, kalau tidak banyak ujian ya tidak ada tidak ada proses di situ ya. Di situ para nabi juga lebih keren lagi itunya problemnya. Mungkin dibanding kita nggak ada apa-apanya ya. Satu waktu pernah nonton film siapa itu? Lupa tuh. Waduh, itu ternyata di Arab itu kehidupannya luar biasa. Dan cuaca dengan kondisi yang luar biasa itu ya. Mungkin dibanding Indonesia tidak beratnya itu ya. Beratnya mungkin jauh ya. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun di kita juga berat perjuangan para pahlawan kita. Al-faraj qarib lakin syartuhu as-sabr was-sabar. Jadi ujian-ujian itu sebetulnya mendekati adanya solusi. Jadi kalau kita dapat musibah, ujian, problem, ya sebetulnya solusi itu dekat ketika kita mampu melampaui syaratnya, yaitu sabar dan tabah. Gitu ya. Nah, ini di sini adalah bahwa kesimpulannya bahwa surga itu prosesnya ya harus melampaui jalan terjal, kita harus sabar, kita harus kokoh, kita harus berani berkorban, kita harus melewati ujian. Maka ketika kita melewati ujian itu, kita adalah pahlawan. Pahlawan itu yang tetap istiqomah. Misalnya meski yang lain meninggalkan masjid, pahlawan itu tetap bangun subuh meski yang lain tertidur. Pahlawan itu jujur meski yang lain itu berbohong di mana-mana. Pahlawan itu tetap menjaga wudhu meskipun mungkin diremehkan oleh lingkungan ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, pahlawan adalah orang yang menahan marah dan membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, ini diucapkannya gampang, dilakukannya sulit. Allah berfirman, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah orang yang menjaga amarah. Yang kedua adalah orang yang memaafkan orang lain meskipun orang lain berbuat salah. Yang ketiga adalah orang yang berbuat baik meskipun orang lain berbuat salah. Ini sulit sekali. Yang pertama aja sulit, apalagi yang kedua dan ketiga. Jadi dalam ayat ini ada 3 tingkatan akhlak katanya. Jadi akhlak orang-orang yang bertakwa itu 3 level, 3 tingkatan. Nah, kita masuk golongan yang mana? Kalau belum masuk golongan 1, maka ya, sesungguhnya kita belum sampai orang yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama, al-kadhiminal ghaidh, orang yang menjaga marah. Apa itu? Alladzina yamlikuna anfusahum indal ghadab, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Gitu. Waduh, ini bisa enggak nih? Jadi orang yang kuat itu laisal ladzi yudhiru adlatihi wala yaruddul ihana bi ihana. Mukmin yang kuat itu bukan orang yang mampu menampakkan marahnya, mampu membalas hinaan dengan hinaan. Lu jual, gue beli, nah gitu ya. Enggak yang begitu. Balladzi yadbut nafsuhu wa yaktum ghaidhahu ibtigha'a wajhillah. Tetapi orang yang mampu yakni menjaga jiwanya, menutupi marahnya karena Allah. Ini karena Allahnya jangan lupa. Menjaga amarah bukan karena takut, tapi karena Allah. Itu sulit ya. Jadi pertama menjaga amarah, dan kedua jangan lupa karena Allah. Padahal mampu, kalau dia mau marah bisa aja gitu ya. Orang dia bawahan saya, orang dia levelnya di bawah saya misalnya begitu ya. Yang kedua, derajat akhlak yang kedua adalah wal 'afina 'anil nas. Muttaqin level 2 adalah orang
yang bukan hanya menjaga marah, tetapi juga memaafkan. Gitu ya. Jadi hatinya lapang. Orang lain menyakiti, dia tidak marah, dan hatinya lapang. Ini susah sekali. Gitu ya, susah sekali. Tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada gondok sedikit pun. Nah, ini level kedua. Sulit sekali. Nah, yang lebih keren lagi yang ketiga. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi antuqabila su bil ihsan. Orang yang menghadapi keburukan dengan ihsan, dengan kebaikan. Ini sulit. Jadi seperti Nabi pernah dalam kisahnya, Rasulullah setiap kali mau sholat selalu diludahi. Mau sholat coh diludahi. Lewat mau sholat coh lagi diludahi. Mau sholat lagi coh dan tersenyum. Itu susahnya. Dan tersenyum. Ketika orang itu sakit, Rasulullah nyari-nyari, ini kemana ini langganan saya gitu ya. Lalu para sahabat menanyakan, ini Rasul nyari siapa? Ini yang suka ngecoh itu, yang suka ngeludahi saya kok nggak ada tadi, kemana? Lalu kata para sahabat, oh dia itu sakit gitu ya, sakit. Kemudian Rasulullah menjenguk orang yang sakit itu di depan pintu, ketok-ketok. Rasulullah ditanya oleh orang yang tersebut, ini siapa di luar? Saya Muhammad. Muhammad mana? Muhammad yang suka ini, yang suka diludahi itu. Lah mau ngapain sini? Enggak, saya menjenguk. Kemudian dibukalah pintu dan orang itu berkata kepada Rasulullah, "Shadaqta ya Rasulullah." Engkau benar wahai Rasulullah. Saya beriman annaka Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Ini yang begini sulit sekali. Makanya Nabi itu orang paling sukses di muka bumi dia. Dan Nabi itu menyebarkan Islam memang dengan akhlak. Dengan akhlak. Kalau dibandingkan dengan saat ini sulit nyari orang itu sulit ya. Jadi pahlawan itu orang yang senantiasa menjaga hatinya ya. Gitu ya. Dalam konteks sekarang pahlawan itu misalnya di medsos ada hal-hal yang tidak enak, kita tidak komen-komen yang meledak-ledak, tidak lantas hati panas, tidak lantas menjadi gundah, kita tetap cool, kita elegan, beretika, tidak terprovokasi. Kalau di zaman sekarang ya. Tentu dibanding Rasulullah nggak ada apa-apanya kita ya. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan Allah, pahlawan adalah orang yang mengorbankan sebagian hartanya demi kebenaran. Sebagian hartanya ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam itu sangat bijak sekali, tidak harus semua. Sebagian hartanya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat derajat tinggi, derajat tinggi ya. Jadi bir itu adalah puncak kebaikan kecuali kalian menafkahkan sebagian kecil dari apa yang kalian cintai gitu ya. Nah, kita artinya gini, kalau mau menjadi orang bir itu harus memberikan itu apa yang dicintai, bukan yang sisa-sisa gitu ya. Ada dalam ayat ini walastum bi akhidhihi illa an tu'minu fi. Jadi memberi sesuatu yang kita aja udah enggak perlu, nah itu tidak mendapatkan bir, tidak menjadi pahlawan. Jadi pahlawan itu berkorban dengan apa yang sungguh dia mencintai itu. Terserah tiap orang beda-beda ya.
yang dicintainya apa, yang disukainya apa, maka dialah pahlawannya. Dan ketika itu maka dia mencapai qimmatuhu. Qimmatuhu itu artinya puncak daripada kebaikan gitu ya. Ada yang menyebutkan lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bir itu artinya surga. Kamu tidak akan mendapatkan surga sampai kamu menginfakkan apa sebagian dari apa yang kalian sukai. Nah, kita ini kalau direnungkan kadang-kadang kita memberi itu hal-hal yang tidak kita sukai kadang-kadang. Misalnya di saku ada 5.000, ada 10.000, ada 20, ada 50, ada 100. Ngasih yang mana? Kalau Ustaz Rizal mungkin yang 100 ya. Gitu ya. Meskipun tadi sebagian dari yang kita miliki. Pernah ada yang bilang kita itu pelit, Pak. Manusia itu pelit. Iya, memang pelit banget. Semakin kaya malah makin pelit memang ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah hartanya, baru makin pelit kita. Kalau punya uang 10.000, kita ngasih 1.000 itu masih bisa ya? Nggak masuk. Masih bisa ya? 10.000 ngasih 1.000 bisa, berarti 10% ya. Coba kalau 1.000.000 ngasih 10%, mulai berat. Lebih berat lagi kalau 1 triliun. 1 triliun 10%-nya berapa? 100 M, berat lagi. Makanya saya kalau lihat tuh orang-orang kaya itu ini ya, suka kasihan gitu. Kayaknya berat sekali gitu. Kadang-kadang kasihan. Ini kan suka ada tuh pejabat ya yang menghibahkan gajinya. Kan gaji mah kecil. Hartanya triliunan. Aduh, untuk zakat aja susah sekali ya. Kalau Pak Ustaz Rizal karena belum terlalu kaya mungkin masih mudah ya. Gitu ya. Kadang-kadang untung gak terlalu kaya. Kalau kaya banget mungkin gak mau ke masjid. Pernah gak ketemu orang kuliah subuh kaya banget itu? Pernah? Misalnya triliuner ke atas itu. Agak sulit ya itu. Beberapa tahun lalu sebelum Covid, saya sering jadi imam di satu rumah. Belum kaya-kaya banget, itu udah gak ke masjid. Sholat tarawihnya di rumah ya. Dia manggil imam, beliau jamaahnya beliau, istrinya. Kadang anaknya mah jarang karena sering nge-mall gitu ya. Tapi mau pembantunya, supirnya. Alhamdulillah gitu. Itu pahlawan. Tadi yang ketiga itu pahlawan itu adalah orang yang mengorbankan yang dicintainya, harta yang dicintainya. Biasanya yang dicintai oleh kita itu harta ya. Yang keempat adalah pahlawan adalah yang terakhir adalah orang yang membela kebenaran dalam sunyi. Ini pahlawan juga ya. Jadi pahlawan sejati itu seringkali tidak dikenal, tidak viral, tidak diwawancara, tidak butuh kamera, tidak butuh mikrofon, tidak butuh headlight. Wallahu ya'lamul mufsid minal muslim. Kenapa? Karena Allah tahu siapa orang yang baik, siapa orang yang merusak, dan siapa orang yang kerjanya muslim. Ya. Tadi ayatnya wallahu ya'lamul mufsid minal muslim. Wa hunaka man ya'mal, karena ada orang yang beramal dalam diam. Ya'mal bisom. Ada orang yang beramal dalam diam. Wala yarfa' sautahu, dia tidak mengeraskan suaranya. Diam tapi dia beramal. Walaysa masyhuran, dia tidak ingin diliput media. Lakinnahu muslihun shadiqun naqiyun, tapi dia itu sesungguhnya orang yang terus berjuang menyelesaikan problem-problem. Dia orang yang jujur, dia orang yang bersih. Nah, Allah tahu, kata Allah. Allah ya'lamul haqiqah ya'lamun niyat. Allah tahu niat.
Wad-dawafi, Allah tahu motivasinya apa. Wal a'mal, Allah tahu pekerjaannya apa. Wa ma fil qulub, dan Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Begitu. Jadi orang yang ya selalu membela kebenaran dengan cara-caranya ya. Mungkin kalau di medsos mungkin hanya dengan like, komen-komen yang bagus ya. Tidak menyebarkan yang tidak bagus, menyebarkan yang bagus. Itu juga hakikatnya adalah pahlawan gitu ya. Jadi pahlawan itu sangat puas dalam Quran ya. Orang yang menghidupkan subuh berjamaah itu pahlawan. Orang yang menghidupkan rumah dengan zikir malam itu pahlawan. Orang tua mendidik anak dengan iman, pahlawan. Aktivis sosial yang memperjuangkan doa, meskipun dia tidak punya uang tapi meminta bantuan orang kaya, diserahkan kepada yang berhak, pahlawan. Relawan kemanusiaan, pahlawan. Polisi, TNI, tenaga medis, guru, dosen, pendidik yang menjaga amanah juga adalah pahlawan. Maka Rasulullah bersabda, al-mujahid man jahada nafsahu fillah. Pahlawan itu hakikatnya adalah orang yang jihad dengan dirinya karena Allah. Maka mudah-mudahan kita semua terus mampu menjadi pahlawan. Dan insya Allah pahlawan itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktu sudah 32 menit, saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo barangkali ada pertanyaan atau sharing. Pak Haji, barangkali ada sharing. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rohani. Saya mau tanya Pak, kalau seseorang itu yang dia pro misalnya ya, pro Ya. dengan suatu bangsa yang menyelisih atau melawan musuh dari orang Islam, itu gimana Pak? Bisa dianggap pahlawan? Dan dalam negeri dia tuh dianggap sebagai pahlawan karena jajah-jajahnya, tapi di samping itu juga dia itu bersahabat dengan musuh kita, musuh Islam. Berapa tahun sebenarnya boleh saya katakan. Ada lagi selain Pak Rohani? Cukup. Itu aja. Jadi orang yang bersahabat dengan musuh, apakah dia pahlawan? Ya, kalau bersahabatnya itu untuk meredam masalah yang lebih besar, itu pahlawan. Gitu. Karena kadang-kadang orang yang pintar itu begitu. Jadi cara melawan musuh itu justru dijadikan sahabat. Kalau orang biasa kan melawan musuh itu dengan langsung gitu ya. Nabi tadi musuh itu dijadikan sahabat kan. Itu pahlawan. Tapi jangan lupa niatnya karena Allah tadi. Ini yang sulit. Jangan berteman dengan musuh karena kepentingan duniawi, bukan. Karena minimal mencegah masalah yang lebih besar. Syukur-syukur mendapatkan keuntungan karena Allah. Itu insya Allah pahlawan Pak Haji. Pertanyaan yang menarik nih Pak Haji. Ada lagi Pak Ustadz Safrijan? Siapa ini Ustadz muda nih? Hambali. Mas Hambali. Ya. Ada pertanyaan?
tambahan. Ya, Mas. Ya. Itu kan Nabi itu kan sholat waktu setelah Isra Mi'raj ya. Sholat Sholat itu diwajibkan sholat setelah Mi'raj. setelah Mi'raj. Ya. Kan sudah berjumpa berarti sama Allah tuh. Ya. Kan dirikanlah sholat untuk mengingatku kan kata Allah. Iya, iya. Nah kalau kita ini kan belum ketemu sama Allah gimana mengingat? Aqimis sholata lidzikri. Jadikan sholat untuk mengingatku. Kita belum pernah ketemu gitu ya. Iya. Kalau saya kan sama bapak saya udah meninggal, enggak ketemu masih ingat gitu karena harus ketemu. Gimana mau ingat gitu ya? Iya. Iya, betul juga pertanyaannya. Kalau nggak pernah ketemu tapi suruh ingat. Gitu ya, iya Pak ya. Dengan Pak siapa punten? Yudi saya. Pak Yudi ya. Sudah cukup? Baik. Baik, terima kasih. Ada ayat yang berbunyi Aqimis sholata lidzikri. Ada ayat lain, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu surat Toha. Suratnya Toha, itu surat Toha. Ini termasuk ayat yang membuat Umar tidak jadi membunuh Muhammad malah masuk Islam ini ayat ini. Baik, ini Rasulullah disuruh sholat untuk mengingat Allah. Kan Rasul pernah ketemu Allah. Kalau kita nggak pernah ketemu, gimana mau ingat? Nah, di sini pertama, kalau lihat sejarah Isra Mi'raj, kalau ada dalam kitab Dzurratun Nasihin, dulu memang ketemu Allahnya itu tidak langsung dan tidak bisa kita gambarkan seperti kita berhadapan dengan Pak Haji misalnya, dengan Pak Yudi, enggak. Kenapa? Karena ini butuh pemikiran yang tinggi ya. Jadi kira-kira begini, kalau ketemu langsung dengan Allah itu nggak akan kuat. Nah, seperti Nabi Musa itu kan nggak kuat, ketemu Allah itu nggak kuat. Jadi ketika di Sidratul Muntaha yang dimaksud ketemu Allah itu, ketika itu langsung ada hijab, di situ dijelaskannya begitu, ada penutup. Jadi sebetulnya Rasul yang dimaksud ketemu Allah di situ juga enggak ketemu langsung. Allah seperti apa kan tidak ada bisa dilihat, tidak bisa la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi seperti apa Allah itu tidak bisa. Laisa kami itu lisaibun. Enggak bisa digambar ya, enggak bisa di pertama itu ya. Jadi Rasul pun tidak melihat dalam hati langsung mata ya. Tidak ada yang bisa menggambarkan itu ya. Tidak ada, sulit. Bukan hanya sulit, tidak bisa dibayangkan apa itu ya. Jadi ketemu Allahnya itu seperti apa nggak bisa digambarkan. Nah, dan yang kedua yang dimaksud dengan zikir itu tidak berarti mengingat sesuatu yang sudah dilihat. Zikir itu bisa dimaknai menyebut nama-nama Allah. Zikir itu nyebut ya. Allah, 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 Allah. Cuma membayangkan Allahnya itu nggak bisa. Kalau kita membayangkan Allah seperti makhluk, wah, itu bahaya. Itu tersesat. Suka ada kan? Saya pernah dulu ahli Pak Haji dulu ada di UIN itu ada ahli filsafat. Saya waktu mahasiswa sering minta donasi ke beliau. Waktu itu kami punya TPQ pembelajaran Quran. Beliau sering menceritakan itu tentang khusyuk itu seperti apa.
Ketika orang khusyuk yang dibayangkan apa? Beliau itu ahli filsafat dan ingin tahu seperti apa. Dan memang itu justru tidak bisa dijelaskan, digambarkan itu. Khusyuk itu seperti apa ya. Dan gak boleh membayangkan yang sifatnya makhluk benda. Kalau bayangkan kayak gedung ya nggak bisa. Apalagi bayangkan kayak sosok manusia nggak bisa. Jadi zikir itu adalah mengingat Allah, menyebut nama Allah, meresapi makna nama-nama Allah. Nah, itulah zikir. Paling rendah minimal kita menyebut Allah, Allah itu sudah zikir. Tidak perlu menggambarkan sosoknya. Karena kalau tergambar sosoknya itu malah bisa jadi jin. Bukan Allah, bukan Allah. Begitu Pak Yudi. Terima kasih, ini pertanyaan yang keren ya. Dari Ibu, barangkali ada Ibu. Oh, Pak Haji ada tambahan? Cukup ya. Cukup, Mas Rizal. Atau pertanyaan dari Ustadz ya, ini Ustadz Hambali nih, ya Mas Hambali, Mas, ayo. Biar terbuka. Jadi pertanyaan itu bukan berarti tidak tahu, jadi untuk membuka. Ya, karena Mas Rizal dulu ya, Mas Rizal. Ya, saya nambahkan dikit aja. Nambah. Ya, menjawabkan tadi. Nah, di akhir surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil. Memang kita tidak pernah bertemu Allah seperti Nabi. Tetapi orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang kita bertakwa itu, secara garis besar kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah saja. Kita melihat malam, kita melihat siang, kita Allah ciptakan buah-buahan, segala bentuk-bentuk itu sudah cukup ya. Bukan berarti kita harus melihat Allah itu secara wujud. Kita tidak bisa mengingat Allah. Kita tidak pernah bertemu dengan Allah secara wujud, bukan berarti kita tidak bisa melihatnya. Mendescribing ya. Jadi ahli zikri itu mengingat Allah cukup untuk kita bisa beribadah dan mengingat Allah. Kata Allah, inna fi khalqis, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, tercipta malam dan siang itu cukup untuk bagi orang tanda-tanda kebesaran Allah untuk kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman itu yang melihat malam dan siang, penciptaan langit dan bumi, apa yang tampak oleh mata ini, segala kebesaran-kebesaran Allah, itulah membuat faktor pertama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus membayangkan wujud Allah, kita harus bertemu Allah. Bagaimana kita melihat Allah sementara kita tidak pernah bertemu dengannya? Cukup melihat tanda-tanda kebesaran Allah agar kita bisa senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini Ustaz kita ya. Menjelaskan ayat inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Memang cukup dengan itu udah zikir ya. Iya, Enggak mungkin ini ada hujan ini. Coba pernah dulu musim kemarau pemerintah bikin hujan, habis berapa Ustaz? Banyak tuh ya. Udah banyak, hujannya kecil lagi ya. Masya Allah. Udah ada belum yang bisa bikin manusia? Belum ada ya. Kalau bikin AI udah ada gambar, tapi bikin manusia belum ada. Walaupun katanya nanti orang-orang kaya itu siapa, Bill Gates apa siapa, katanya mau membuat cara bagaimana manusia hidup selamanya. Belum ada juga, ternyata belum ada juga. Jadi itu tanda bahwa kita itu lemah saja.
itu udah zikir itu. Udah zikir. Maka berzikir itu ini hifz. Zikir itu bermakna menjaga, mengucapkan, gitu ya. Itu udah zikir, masuk ke dalam zikir. Maka zikir dalam arti Islam itu pertama ibadah kita sholat itu zikir. Kita sedekah itu zikir, Pak. Jadi zikir kita sedekah itu zikir, udah zikir. Maka ada zikir lisan berarti subhanallah, itu zikir lisan. Atau membaca Quran itu zikir lisan. Ada zikir hati. Kita mengingat, wah ini kalau tidak ada Allah kita nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang saya suka merenung juga waktu kecil. Jajan aja nggak pernah dikasih. Tapi setelah dewasa kok bisa ya? Ada rezeki gitu. Kok ada rezeki gitu ya? Bisa jajanin anak. Bisa bayar sekolah anak, kok bisa itu? Alhamdulillah. Coba, nggak terbayangkan tuh. Waktu kecil nggak kebayang. Ya Allah, ini itu zikir ya. Itu zikir. Kita sholat itu zikir. Kita berdoa itu zikir. Ada zikir dengan perbuatan tadi. Kita bekerja itu hakikatnya ada zikir kepada Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu semua, barangkali karena waktu juga ini sudah 46 menit, kita cukupkan saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.